India yang religius. Pidato oleh Hawaja Kamaluddin di Galeri 78, Old Bond Street, dengan Mr. Marmaduke Pickthall sebagai ketua. India selalu disebut sebagai negeri keragaman dan perbedaan. Ia dianggap bukan satu negara dan satu bangsa, melainkan kumpulan negara dan komunitas. Mungkin bagi orang luar, inilah satu-satunya ciri yang tampak. Tetapi bagi mereka yang menjadikan India sebagai rumah, negeri yang indah ini tidak sepenuhnya tanpa ciri-ciri keharmonisan, dan yang utama diantaranya adalah semangat religiusitasnya, kehidupan keagamaannya. Semangat itu meresapi kuil-kuil, tempat-tempat suci, dan masjid-masjid di India. Itulah satu sumber bersama dari mana India mengambil kekuatan untuk kelangsungan kehidupan religiusnya. Budaya Barat, dengan kecenderungan ateistiknya, tiba di panggung ketenangan religius dan kepuasan spiritual ini, dan melancarkan serangan pertamanya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemajuan materialnya menyihir kami, dan kilaunya yang dangkal menyilaukan pandangan kami. Langkah kami goyah, dan kami mulai meraba-raba dalam kegelapan skeptisisme, tetapi untungnya bagi Ibu Pertiwi, beberapa faktor mulai bekerja segera, yang menghasilkan kebangkitan besar semangat lama. Keharmonisan dalam agama dan modernisme dipulihkan. Orang-orang dari universitas yang mendalami teori-teori ilmu pengetahuan modern, kembali menemukan kedamaian mereka di masjid-masjid dan kuil-kuil, dan eksperimen ilmiah berjalan seiring dengan praktik keagamaan. Pada dini hari, ketika kemewahan, yang lelah dengan kebinatangan, menemukan istirahat di ranjang yang nyaman, kami mendengar tabuhan genderang, dentingan lonceng, dan tiupan sangkakala yang mengundang para pemuja ke kuil dan tempat suci masing-masing. Dari puncak menara masjid, terdengar seruan melengking menembus keheningan fajar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad membawa pesan untukmu, bahwa jika engkau bergegas menuju sholat, engkau bergegas menuju kemakmuran. Sholat lebih baik daripada tidur, karena Allah Maha Besar, dan tiada objek sembahan lain selain Allah. Tidak ada perbedaan antara hari Tuhan dan hari-hari biasa bagi pikiran orang India. Tempat-tempat ibadahnya membuka tangan bagi para pemuja setiap pagi dan sore. Jika urusan duniawi menyerap perhatian dan energi kita siang dan malam, tidakkah urusan rohani memiliki klaim yang sama persis atas kita? Seorang Muslim, ketika meninggalkan tempat tidurnya, sebelum minum teh paginya, harus menghadap Tuhannya, dan harus hidup dari firman-firman yang keluar dari mulut sucinya, dengan membaca doa-doa yang diwahyukan kepadanya melalui utusan Tuhan. Waktu makan siang tiba dan ia bergegas ke tempat ibadahnya sebelum menuju mejanya. Teh sorenya harus didahului lagi oleh sholatnya. Saat matahari terbenam, ia kembali bersujud kepada penciptanya. Engkau mungkin minum teh malam dengan biskuit dan anggur sebelum tidur, tetapi engkau akan menemukan seorang Muslim, sebelum ia beristirahat, terkadang berdiri dengan tangan bersedekap di dada, terkadang berlutut, terkadang rukuk, dan terkadang sujud dengan kepalanya, satu-satunya tanda penghormatan duniawi dan peniadaan diri di hadapan kekasihnya. Religiusitas bukanlah sekadar tingkat cinta yang kuat, dan cinta harus mengikuti keindahan dan kebajikan, dan siapakah yang lebih dermawan daripada sumber agung segala kebajikan dan rahmat itu? Dan apalagi keindahan itu selain nama lain dari kebajikan. Apakah engkau hanya melihat keindahan pada wajah yang menawan dengan mata kelambak kijang, hidung mancung, rambut ikal hitam legam berkilau, dahi menonjol, dan, izinkan aku menggunakan perumpamaan timur, postur seperti pohon cemara? Ya, ciri-ciri ini adalah tanda keindahan di masa muda saya. Kini, gairah baru dan cita-cita baru menemukan objek pemujaan baru, dan bersamanya konsepsi saya tentang keindahan berubah. Tidak ada yang indah dalam dirinya sendiri. Keindahan adalah sesuatu yang memuaskan kerinduanmu, hatimu, dan jiwamu. Religiusitas berarti, apa awalnya, dan apa tahap akhirnya? Hampir semua dari kalian, aku kira, pernah mengalami gairah cinta, dan memiliki seorang kekasih. Apa yang tidak akan engkau lakukan untuk menyenangkan kekasihmu? Engkau tidak akan meninggalkan satupun batu tak terbalik untuk melaksanakan kehendak cintamu, dan ini hanyalah tahap pertama dari religiusitas. Yesus menginisiasi kita ke dalam tahap pertama religiusitas kepada Tuhan ini ketika ia mengajarkan kita dalam doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini, kataku, adalah langkah pertama dari tangga yang menuju tujuan akhir kemanusiaan, yaitu kehilangan individualitas kita dan meleburkan diri kita ke dalam diri yang agung itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tahalaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Lepaskan dirimu dari kepribadianmu sendiri, dan kenakanlah moral ilahi.
Jadi, jika Yesus mengajarkan kita langkah pertama religiusitas kepada Tuhan, Muhammad datang untuk membawa kita pada kesempurnaannya. Jika aku berkata demikian, aku tidak bermaksud membuat perbedaan yang tidak adil. Jauh dari seorang Muslim untuk melakukannya. Ia telah diperintahkan dalam kitab sucinya untuk tidak membedakan antara seorang nabi dengan nabi lainnya. Para nabi selalu berbicara dan menanamkan kebenaran sesuai dengan standar intelektual para pendengarnya. Yesus mendapati dirinya di antara para penatu dan nelayan. Ia sering mengeluhkan kecerdasan mereka yang rendah, dan karena alasan inilah ia terpaksa berbicara kepada mereka dalam perumpamaan dan kiasan. Tetapi Muhammad, semoga damai menyertai keduanya, datang pada saat dunia, melalui ajarannya, akan mengalami pergolakan besar dalam pembelajaran dan budaya dalam waktu singkat setelah kerasulannya. Jika Yesus, oleh karena itu, hanya menginisiasi kita pada misteri cinta dan pengabdian kepada Tuhan, Muhammad membawa kita ke tujuannya. Dan bukankah Yesus telah mengatakan hal yang sama tentang Muhammad? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Religiusitas tidak hanya berarti menyanyikan himne, atau mengucapkan kata-kata tertentu, dan melakukan gerakan tangan dan tubuh lainnya. Ini hanyalah indeks dari apa yang dirasakan pikiran. Religiusitas, seperti yang kukatakan sebelumnya, pada tahap awalnya terdiri dari menundukkan kehendak kita sendiri pada kehendak yang tinggi itu dan agar kehendakmu terlaksana di bumi seperti di surga. Apakah sekarang sulit untuk menemukan apa kehendaknya di surga? Dan, untuk mempersingkat ruang lingkup diskusi, kehendaknya mengenai berbagai anggota umat manusia? Bukankah pemeliharaannya bersifat universal? Tidakkah dia tidak membedakan antara manusia dengan manusia dan ras dengan ras dalam pemeliharaan fisik dan spiritualnya? Tidakkah dia telah memberikan anggota tubuh dan sendi yang sama, tangan dan hati yang sama, kepada semua orang? Religiusitas menuntut peniadaan diri, fana. Melalui berbagai jenis penyangkalan diri, engkau kehilangan individualitasmu sendiri dan mempersiapkan dirimu untuk bersatu dengan Yang Maha Tinggi. Buddha mengatakan hal yang sama ketika ia mengajarkan bahwa nirwana, yaitu peniadaan diri, adalah keselamatan. Islam, yang merupakan nama agamaku, secara harfiah berarti pasrah pada kehendak ilahi. Ciptakan semangat berkorban dalam diri individu dan kejahatan itu sendiri akan menjadi terusir. Kejahatan bukanlah sesuatu yang orisinal atau bawaan dalam sifatmu. Itu adalah tambahan dan perolehan. Dosa adalah anak dari keegoisan dan keturunan dari ketamakan. Aku baru saja berbicara tentang tahap akhir dari religiusitas, yaitu kehilangan individualitasmu ke dalam kepribadian agung itu dan aku juga berkomentar bahwa penyangkalan diri adalah satu-satunya gerbang yang harus dilalui setiap pemuja sebelum menyadari kebenaran itu. Untuk mencapainya, berbagai sistem diperkenalkan oleh berbagai guru yang sesuai dengan berbagai waktu dan iklim. Berbagai ordo monastik dan pertapaan asketis yang beragam diperkenalkan untuk membunuh sifat jasmani. Orang-orang meninggalkan rumah mereka menuju hutan dan gunung untuk melepaskan diri dari urusan duniawi, yang merupakan gangguan besar, dan untuk mendapatkan semangat kontemplasi yang sejati. Islam, bagaimanapun, datang pada saat urusan duniawi harus mengambil aspek baru dan ketika monastisisme tidak lagi diinginkan. Ia datang dengan cara-cara sederhananya untuk mencapai tujuan religiusitas tanpa mengabaikan kewajiban sosial dan tugas-tugas duniawi. Melalui sholat dan puasa yang terus-menerus, melalui berbagai amal dan hajinya, dan melalui praktik keagamaan lainnya, seorang muslim mencoba mengendalikan hawa nafsunya dan menyeimbangkan keinginannya, dan menciptakan dalam dirinya pikiran yang asyik dalam cinta dan pengabdian. Dalam melayani kemanusiaan, ia melayani penciptanya. Dengan ketenangan pikiran, ia menghadapi semua pasang surut kehidupan. Siangnya bersama manusia, tetapi malamnya bersama Tuhan.